Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Ferdianto. Di sini saya akan membawakan mengenai materi manajemen proyek sistem informasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang section 4, yaitu resiko proyek, sekaligus modul ke-8 yang juga berjudul yang sama, yaitu mengenai resiko proyek. Nah, untuk section Go kali ini, rekan-rekan dapat memahami mengenai resiko-resiko yang ada dalam proyek dan cara mengelolanya seperti apa. Nah, selanjutnya referensi yang diambil adalah dari buku Information Technology Project Management, edisi kelima, dari Marsequa pada tahun 2016. Nah, di modus goals-nya ini sendiri adalah rekan-rekan dapat memahami mengenai resiko-resiko yang ada dalam proyek dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, di sini ada dua subtopik. Yang pertama ada definisi resiko, dan yang kedua mengenai proses manajemen resiko. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada definisi resiko dari versinya PM Book Guide, yang menurut PM Book atau Project Management Body of Knowledge, resiko adalah satu buah peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, yang jika terjadi memiliki efek positif atau juga bisa negatif pada satu atau lebih dari tujuan proyek seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, dan juga kualitas. Membuat rencana resiko adalah langkah pertama dan dimulai dengan memiliki komitmen yang kuat terhadap seluruh resiko. Pendekatan manajemen dari semua pemangku kepentingan proyek, dan juga komitmen untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai akan tersedia untuk merencanakan dan mengelola berbagai resiko proyek dengan baik. Perencanaan risiko juga berfokus pada persiapan, penting bahwa sumber daya, proses, dan alat tersedia untuk merencanakan aktivitas manajemen risiko proyek serta hal yang memadai. Persiapan dan perencanaan dari sistematis dapat membantu untuk meminimalkan efek buruk pada saat proyek atau saat pengambilan peluang yang tentu saja dapat muncul. Nah, kita ke selanjutnya mengenai proyek manajemen risiko. Ini terbagi menjadi berbagai tahap, di antaranya ada 6 tahap. Yang pertama itu membuat perencanaan risiko, yang kedua mengenai identifikasi risiko, yang ketiga mengenai analisa risiko, yang keempat membuat strategi risiko, kelima memonitor dan kontrol dari sebuah risiko, dan yang keenam mengenai respon dan evaluasi dari risiko. Selanjutnya untuk langkah pertama, untuk pembuatan rencana risiko, perencanaan risiko berfokus pada persiapan tentunya. Persiapan dan perencanaan yang sistematis dapat membantu minimalkan efek buruk pada proyek sambil memanfaatkan peluang yang muncul tentunya di sini. Nah, tentunya kita akan melihat pada yang kedua ini mengenai satu buah gambar atau langkah kedua. Langkah kedua ini mengenai identifikasi risiko melalui proyek rangka identifikasi risiko proyek itu sendiri ya. Kita bisa lihat dari gambar di sini rekan-rekan bahwa identifikasi risiko berkaitan dengan mengidentifikasi dan membuat daftar ancaman dan peluang yang mungkin berdampak pada nilai organisasi terukur atau MOV atau dengan tujuan proyek. Banyak risiko dapat mengaruhi proyek dengan cara yang lain dan yang berbeda, dan selama fase yang berbeda dan pada siklus proyek yang juga berbeda. Oleh karena itu, proses dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko harus mencakup pandangan yang luas dari proyek dan upaya untuk memahami penyebab dan dampak risiko tertentu di berbagai komponen proyek ini sendiri. Kita lihat dari gambar ini memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan memahami sumber dan dampak dari risiko proyek. Inti dari kerangka risiko proyek ini adalah MOV dari satu buah proyek. Lapisan berikutnya ini mencakup tujuan proyek dalam hal ruang lingkup, kualitas, jadwal, dan juga anggaran. Ya, juga bersama-sama memainkan peran penting ketika kita mendukung satu buah MOV. Lapisan berikut pada sumber daya risiko berasal dari internal dan eksternal proyek tentunya. Dan selanjutnya pada lapisan kelima, dari kerangka manajemen risiko ini mencakup 3 jenis risiko yang berbeda. Yang pertama, risiko yang diketahui, risiko yang tidak diketahui, dan risiko yang tidak diketahui, tidak diketahui. Risiko yang diketahui adalah kejadian yang terjadi. Singkatnya seperti kematian dan juga pajak. Risiko yang tidak diketahui, contohnya kita tahu setiap bulan akan mendapatkan tagihan listrik, tapi tidak mengetahui berapa besarnya. Dan lapisan luar menyediakan juga menggambarkan risiko pada setiap siklus dan satu buah proyek. Nah, kita lihat juga langkah kedua, identifikasi risiko melalui alat dan teknik identifikasi risiko terbagi menjadi 9. Yang pertama ada siklus pembelajaran, yang kedua mengenai brainstorming, yang ketiga mengenai teknik kelompok nominal, 4 mengenai teknik DLP, 5 wawancara,
5 wawancara, 6 daftar periksa, 7 analisis SWOT, 8 sebab dan akibat atau fishbone atau Ishikawa diagram, dan juga 9 proyek sebelumnya. Nah, untuk langkah ketiga, analisis resiko, kita dapat melihat perumusan resiko ini adalah resiko sama dengan F kurung peluang dikali juga dengan dampak. Jadi penilaian resiko ini berfokus pada untuk memprioritaskan resiko sehingga strategi yang efektif dapat dirumuskan untuk resiko tersebut dan juga membutuhkan tanggapan. Tergantung juga pada toleransi dari resiko pemangku kepentingan. Dan tidak dapat menanggapi semua resiko yang ada tentunya di sini. Dan langkah ketiga ini mengharuskan resiko tersebut dianalisis untuk menentukan ancaman atau peluang apa yang memerlukan perhatian atau tanggapan. Ini memberikan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi resiko yang diidentifikasi oleh pemangku kepentingan proyek. Tujuannya adalah untuk menentukan kemungkinan atau dampak resiko pada proyek dan kemudian memprioritaskan resiko tersebut sehingga efektif untuk strategi resiko yang dapat dirumuskan. Singkatnya, resiko mana yang memerlukan respons. Resiko dapat dihitung sebagai peluang yang dikalikan juga dengan dampak yang seperti terlihat pada rumus yang dapat rekan-rekan lihat di slide ini. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah analisis resiko, kita juga melihat bahwa kita akan membagi menjadi 2 resiko. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif, yang mana kualitatif akan berhubungan dengan tabel nilai dan hasil yang diharapkan, pohon keputusan atau decision tree, tabel dan peringkat dampak resikonya. Sedangkan untuk kuantitatif sifatnya statistik dan menggunakan distribusi peluang. Dan risiko mana yang memerlukan respons. Tentu saja ini bisa menjadi tergantung dari satu studi kasus yang teman-teman akan alami. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari analisis risiko dari tabel dampak resiko. Ya, dari tabel dampak resiko ini kita bisa lihat sebagai contoh dengan menggunakan tabel ini, misalkan seorang manajer proyek telah mengidentifikasi 7 risiko yang dapat mempengaruhi proyek tertentu yang berbeda-beda. Kelompok sebelah kiri dari tabel mencantumkan kemungkinan dari resiko itu sendiri. Kolom kedua mencantumkan probabilitas subjektif dan masing-masing resiko. Di kolom berikutnya, dampak potensial terkait dengan peristiwa resiko yang mungkin dapat terjadi. Setelah probabilitas dan dampak ditetapkan untuk setiap peristiwa resiko, mereka dikalikan bersama-sama untuk menghasilkan skor resiko. Meskipun skor ini didasarkan pada pendapatan subjektif pemangku kepentingan proyek, tabel ini menyediakan mekanisme untuk menentukan resiko mana yang harus dipantau, resiko mana yang memerlukan tanggapan, dan juga resiko mana yang memerlukan tanggapan. Setelah skor resiko dihitung, untuk setiap resiko dapat diurutkan atau dapat kita prioritaskan. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada langkah keempat, yaitu mengembangkan strategi resiko untuk menanggapi peluang yang potensi dampak positif pada sasaran dan sasaran proyek. Yang pertama kita bisa melihat dari eksploitasi, mencoba untuk memanfaatkan situasi. Yang kedua mengenai berbagi kepemilikan, yang mana contoh kemitraan bersama atau usaha patungan dengan pelanggan atau vendor. Dan yang ketiga penerimaan manajer dan anggota tim proyek dapat memanfaatkan peluang yang muncul ini tentunya. Dan selanjutnya kita lihat juga ada terima atau abaikan, bisa melihat dari cadangan manajemennya itu sendiri, dirilis oleh manajer senior, cadangan kontingensi yang bagian dari anggaran proyek, dan rencana kontingensinya seperti apa. Dan selanjutnya adalah tahap penghindaran, dan selanjutnya juga bisa mengurangi atau mitigasi dengan mengurangi kemungkinan atau dampak atau bahkan keduanya. Transfer juga bisa untuk misalnya untuk penangguhan untuk asuransi tentunya. Dan kemudian untuk yang langkah nomor 5 itu adalah pantau dan kontrol resiko. Untuk audit resiko dilakukan oleh pihak luar dari tim proyek, dan kemudian review resiko juga dari pihak intern, dan rapat dan laporan status resiko itu sendiri. Nah, untuk yang resiko ini sebenarnya pemantauan dan pengendalian resiko harus menjadi bagian dari pemantauan dan pengendalian proyek secara keseluruhan. Pemantauan dan kontrol fokus pada metrik yang membantu mengidentifikasi gambaran resiko terjadi dan juga pada komunikasi apa yang harus kita lakukan. Audit harus juga fokus memastikan bahwa proyek dan tim telah melakukan pekerjaan yang baik, identifikasi, analisis resiko, dan memastikan bahwa prosedur dan proses sudah benar dilakukan. Bila audit resiko harus dilakukan oleh individu di luar tim proyek, maka review resiko dapat dilakukan secara internal. Rapat dan laporan status cara menyediakan sistem komunikasi formal dan mantap mengendalikan resiko itu sendiri. Dan selanjutnya adalah bagian akhir dari materi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan materi ini. Kita berjumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.